Kadang-kadang kita tuh datang dari background perjalanan herd Saya yang minta untuk seminggu 2 kali untuk bertemu. Itu pun dia bilang hanya bisa 2 jam minim maksimal. Dilakukan nggak? Apa? Dilakukan. Tapi seminggu 2 kali. Alasannya karena katanya tidak tahu mau ngapain dengan anak. Tidak ada. Kita tuh nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak respon dari kuasa hukum tergugat. Betul, karena memang inginnya BS-nya datang. Enggak sih, tidak ada. Cuman dia tidak membalas pesan saya sama sekali aja. Tadi sempat komunikasi kan? Tadi saya sempat telepon, tapi tidak ada. Tadi kita lagi atur jadwal mediasi, lalu kami lakukan mediasi, tapi tanpa prinsipal dari pihak tergugat. Lumayan lama ya tadi ya, tapi tetap kita akan menggelar mediasi yang kedua di minggu depan. Iya, cukup sangat alot, cukup sangat alot karena dari pihak tergugat kan tidak ada statement apapun, kuasa hukumnya pun maksudnya terbatas kan ya. Untuk melakukan mediasi memang baiknya kedua belah prinsipal itu ada. Jadi memang sangat alot. Anak lahir, dari anak lahir saya tidak diperbolehkan untuk tidur bersama anak saya. Alasan? Tidak ada alasan. Dia hanya tidak mau anaknya tidur bareng kita aja. Tuntutan kita hanya sebatas hak asuh dan nafkah anak. Maksudnya dari sebuah kejadian-kejadian KDRT tidak semuanya dikarenakan oleh masalah besar. Ada hal-hal kecil yang memang karena temperamental setiap individu kan beda ya. Jadi nggak hanya hal besar, dari hal kecil pun ada. Seperti apa hal kecil yang mungkin? Contohnya Mungkin Kak, biar ada gambarannya. Biar jelas kayak Mungkin tidur pakai kemeja, dia marah dan dia suruh aku ditarik, dampak. Hal kecil seperti itu. Jadi kayak aturan-aturan yang dia berikan itu harus sesuai dengan dirinya. Penyebab gugatan perceraian ini pasti ada beberapa masalah ya, beberapa isu yang mana sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Salah satu isunya sudah dibahas juga kemarin oleh lawyer Pak Kasih, Bapak Regan. Salah satunya ada isu KDRT dan isu-isu lainnya. Kalau untuk menyebut bentuk KDRT, saya belum bisa kasih tahu secara langsung, secara terang-terangan seperti apa. Tapi bukan hanya KDRT, kita juga memiliki alasan lain. Tapi kami optimis bahwa alasan KDRT ini kita sudah sangat amat memenuhi untuk menjadi salah satu alasan kita untuk mengakhiri pernikahan ini. Lebih 2 tahun. Karena anak saya udah mau 9 bulan, begitu mengerti, jadi saya bisa untuk gugat. Pernikahannya berapa lama sih Kak? Pernikahannya setahun 3 bulan. Beliau kan sudah pernah menikah juga sebelumnya, dan hal ini juga sama. Jadi kayak mungkin belum berubah kali ya. Tabiat mungkin ya. Jadi memang sebelumnya kamu mengetahui kalau beliau seperti itu? Bukan. Lebih ke bentuk KDRT ini sudah terjadi dari sebelum pernikahan. Berarti memang sebelum ada pernikahan Sebelum ada pernikahan. Awal mula dapat KDRT sendiri awalnya cuma bentuk ucapan verbal atau udah langsung habis ke fisik? Habis Fisik. Langsung ke fisik mungkin. Bentuk spesifik KDRT-nya kita belum bisa beritahu apa bentuknya. Tapi itu kekerasan fisik dan mental. kebetulan beliau sudah nggak jadi PDKS ya. Sejak kapan nggak? Sejak pernikahan pertamanya selesai. Berarti image-nya dia pendeta itu mantan atau seperti apa? Apa sudah tidak aktif? Sudah mengundurkan diri jadi pendeta. Kita punya beberapa kendala juga. Yang mana sepertinya di sini tuntutan kami hanya untuk perceraian saja. Iya betul. Pas KDRT lagi marak ya. Cuman untuk saat ini tuntutan kami hanya sebatas perceraian saja.
Mungkin responnya seperti apa? Responnya ya keluarga saya tentu mendukung saya, dan dari keluarga Brian tidak ada ngomong apapun ke saya. Berarti tidak ada tercampur membantu anaknya seperti ini. Dari B sendiri Dari biaya pun semua dari saya. Ini dari sekaligus awal nggak ada nafas segala macam. Dari awal pernikahan nggak? Ya, tadi kita sudah selesai mediasi pertama, tapi sayangnya prinsipal dari pihak tergugat nggak datang, inisial BS tidak datang, jadi kita masih akan menggelar mediasi yang kedua di minggu depan. Berarti menunggu prinsipal datang. Betul, tadi kami menunggu prinsipal datang karena mediasinya tersebut tidak kondusif ya, maksudnya seperti pasif karena prinsipal tergugat itu tidak datang. Jadi besar harapan kami di mediasi selanjutnya prinsipal tergugat datang.